Yo, what's up, dear souls? Welcome back to the OR Part 11 Season 2. Mungkin kalian pikir penyihir itu nggak ada di dunia nyata ya, cuma di film-film. Kayak Harry Potter, The Others, Fantastic Beasts, The Witch, Seven Witches, Maleficent, dan the one and only favorit gue, Dr. Stephen Strange. Tapi setelah menonton video ini sampai habis, gue jamin pasti ada di antara kalian yang berubah pikiran dan jadi percaya bahwa beneran ada penyihir di dunia nyata. Oke, sebelum kita melanjutkan video ini, tolong subscribe dulu dong. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya, udah tekan tombol subscribe ya. Oke, thank you. Sekarang mari kita masuk ke video. Mother Shipton, seorang wanita parubaya yang bernama Mother Shipton atau yang lebih dikenal dengan nama Ursula Stouthale, lahir pada tahun 1448 pada masa pemerintahan Raja Henry VII. Sangat kurang informasi tentang orang tua dari Ursula ini. Tapi legenda mengatakan Ursula dilahirkan dari rahim seorang ibu yang masih remaja bernama Agatha, yang juga dituduh sebagai seorang penyihir. Ursula pun terlahir dengan kaki yang cacat, kepala yang besar, pipi yang cekung. Semenjak lahir nih, dia sudah memiliki gigi yang lengkap. Dan juga, dia lahir pada saat badai petir di sebuah gua yang ada di tepi sungai Nith di Knaresborough. Ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa Ursula ini lahir karena ibunya Agatha berhubungan dengan iblis. Karena ayahnya sendiri sampai sekarang itu tidak diketahui siapa. Dan beberapa kali dibawa ke pengadilan, Agatha sendiri tidak ingin memberitahu siapa yang telah menghamilinya. Tanpa dukungan dari siapapun, Agatha sang ibu merawat Ursula di dalam gua itu selama 2 tahun. Sampai akhirnya The Abbot of Beverly merasa kasihan melihat mereka. Dan ada keluarga yang berniat untuk mengadopsi Ursula ini. Lalu Agatha sendiri dibawa jauh ke sebuah biara. Jadi ceritanya ibu dan anak ini dipisah gitu. Kemudian dia meninggal dan tidak pernah lagi melihat putrinya. Ursula pun tumbuh dewasa, tapi ada banyak pertumbuhan fisiknya yang tidak seperti manusia normal pada umumnya. Contohnya hidungnya yang besar tapi bengkok, postur tubuhnya yang bungkuk, dan kakinya yang kayak mutar gitu, nggak lurus. Bener-bener mirip seperti ilustrasi penyihir lah, karena fisiknya yang tidak seperti manusia normal lainnya. Dia pun dibully, diejek-ejek gitu. Ya persis seperti gue lah, punya haters karena model fisik yang mereka anggap jelek. Sehingga Ursula menghabiskan waktunya di sekitar gua tempat dia dilahirkan. Dia banyak belajar tentang bunga, hutan, tanaman-tanaman obat, dan belajar meramu obat-obatan. Katanya nih ya, dia itu dibilangnya sih nabi yang terkenal banget di Inggris. Semasa hidupnya sebenarnya dia ini adalah peramu obat. Pada umurnya yang ke-24 tahun, dia menikah dengan pria yang bernama Tobias Shipton. Tapi suaminya itu meninggal sebelum ia memiliki anak. Dan ketika Ursula memasuki masa-masa lansianya, barulah ia kerap dikenal dengan nama Mother Shipton. Selain dapat meramu obat-obatan, dia juga punya kelebihan unik, yaitu dapat meramal nasib beberapa penguasa dan juga beberapa kejadian terkenal seperti penemuan kapal besi, kebakaran besar di London pada tahun 1666, dan the defeat of Spanish Armada. Sebenarnya nih ada banyak banget ramalan yang dia buat sebelum meninggal. Di sini gue mencoba mengambil beberapa ramalan dia yang sudah menjadi kenyataan saat ini, selain yang gue sebutkan tadi. Karena gue temuin itu ada banyak banget catatan Mother Shipton ini yang dia tulis, dan ada juga yang kejadian gitu around the world
Man thoughts will fly quick as the twinkling of an eye. Dengan pesawat terbang, kita udah bisa kemana-mana dengan cepet banget. Terus ramalan kedua, beneath the water, man shall walk, shall ride, shall sleep, and shall even talk. Buktinya adalah hotel bawah laut. Kita bisa tidur, bisa jalan, bisa berbicara, dan juga shall ride, mungkin kapal selam. Ramalan yang ketiga, and in the air, man shall be seen in white and black and even green. Terjun payung, para tentara dengan seragamnya mereka, dan bahkan skydiving. Yang gue sebutin itu cuma sedikit dari sekian banyaknya ramalan si Mother Shipton ini. Dan akhirnya Mother Shipton ini meninggal pada tahun 1561 di usianya yang ke-73 tahun. Tapi tidak seperti penyihir lain yang meninggalnya karena dibakar atau diburu. Artinya dia meninggal dalam keadaan tenang dan damai. Agnes Sampson. Agnes Sampson awalnya adalah istri yang bijaksana dari seorang suami yang bernama Keith. Tapi setelah kematian suaminya, dia menjadi janda beranak dan mengalami kehidupan yang cukup sulit. Setelah dilatih seni hitam atau mungkin ilmu hitam ya oleh ayahnya, seperti penyembuhan, meramal, dan lain-lain, dia menjadi wanita yang licik, dan itu menjadi dasar karirnya sejak 1585. Dia biasanya kerja gitu atau bisa dibilang membuka praktek di sekitar daerah Haddington. Ada banyak klien yang datang kepadanya dan dari berbagai kalangan. Tapi usahanya dalam menyembuhkan tidak selalu sukses. Ada beberapa variasi kesuksesannya gitu. Dan ketika sedang membantu proses persalinan, dia memberikan semacam bubuk peringan rasa sakit gitu kepada pasiennya. Lalu kemudian dia berdoa apakah rasa tidak nyaman pada pasiennya ini berakibat fatal atau tidak. Kalau dalam proses doa itu berjalan lancar, maka pasiennya akan sembuh. Tapi jika dalam proses doa itu dia memiliki keraguan atau dia merasa sesuatu yang tidak beres, maka bisa saja itu adalah indikasi kematian. Pada awalnya tahun 1590, Raja James VI dari Skotlandia menikah dengan Anne itulah, yang berasal dari Denmark. Tapi sang ratu ini bisa dibilang parnoan gitu sama dark magic atau sihir. Dan ia semakin menjadi parno setelah Raja James menghadapi badai besar dalam pelayarannya kembali ke Skotlandia. Akhirnya Raja James pun mengira bahwa badai yang pernah membahayakan nyawanya adalah kiriman dari para penyihir yang tidak suka sama dia. Akhirnya Agnes Sampson yang waktu itu memang berprofesi sebagai dukun, yang kerjanya tuh ngobatin orang sakit gitu, dituduh sebagai penyihir. Tapi nih si Agnes ini tuh dicepuin sama penyihir lain yang bernama Gaylis Duncan. Agnes pun melalui banyak sekali interogasi dan juga penyiksaan buat ngepres dia buat ngaku gitu. Sampai-sampai raja harus turun tangan untuk melakukan itu. Awalnya Agnes ini bersikeras membantah semua tuduhan itu. Sampai akhirnya karena terus-terus disiksa dan diinterogasi, singkat cerita, tanda bahwa seseorang itu adalah penyihir atau bukan adalah ada di sebuah tanda, semacam simbol rahasia gitu yang ada di private part di badan mereka. Dan tanda itu ada karena bekas dijilat sama iblis. Jadi untuk mencari simbol rahasia itu, Agnes pun dicukur rambutnya, semua rambut yang ada di bagian tubuhnya, hingga ditemukanlah simbol rahasia itu di bagian V-nya. Lalu ia pun mengaku bahwa telah bersekutu dengan iblis untuk membunuh raja. Sebenarnya materi ini tuh panjang banget nih, bisa sampai setengah jam kalau gue jelasin semua. Tapi tadi itu adalah beberapa kisah yang udah gue rangkum dan ngepres sependek mungkin.
So gimana nih setelah menonton video ini sampai di detik ini? Apakah kalian sudah percaya kalau penyihir itu ada di dunia nyata? Dan bisa saja itu ada di belakang kalian. Sekarang, inilah akhir dari DOR Part 11 Season 2. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow!